Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sapari Bonsai Channel. Baik teman-teman, pada kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada teman-teman semua sesuai dengan pengalaman saya tentang bonsai sisir. Ya, tentang bonsai sisir yang terlihat cabangnya berduri ya. Nah, ini berduri. Ini adalah bahan bonsai yang juga termasuk primadona ya. Banyak juga dari kalangan-kalangan pebonsai juga sangat antusias untuk membentuk bonsai sisir ini. Banyak sekali kelebihannya, selain dari daunnya juga yang terlihat cukup bagus ya, bukan cukup bagus ya, apalagi bila setelah di pruning kita botakin nih semuanya, itu tuh timbul daun-daun yang kecil dan itu terlihat sangat bagus sekali. Juga terlihat dari akarnya juga sangat bagus ya. Karena kenapa? Biasanya bonsai sisir ini memiliki ciri khas warna akarnya itu agak menguning atau kuning keemas-emasan lah. Nah, jadi pada kali ini saya ingin membagikan atau sharing, berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana caranya membudidayakan bonsai sisir. Nah, perlu diketahui teman-teman, bonsai ini beberapa kali sih saya bilang di video-video sebelumnya, banyak dari bonsai-bonsai yang terbengkalai, yang tidak sempat untuk mengurusnya sehingga didiamkan, dan akhirnya batangnya rimbun. Segini mungkin udah saya potong ya. Ini udah saya potong dan akhirnya timbul lagi batang-batang baru, cabang-cabang baru. Kalau waktu itu udah gondrong sekali ya. Udah banyak sekali batang-batangnya sehingga saya potong. Nah, pada waktu pemotongan tersebut ya, bisa kita lihat di sini nih ada bekas potongan-potongan juga. Nah, ini ya. Sorry. Ini ada bekas potongan-potongan juga, yang dimana waktu itu saya melakukan pruning pada bonsai sisir ini karena memang sudah sangat lebat sekali. Nah, ini seperti ini potongan-potongannya. Ini juga dipotong. Nah, teman-teman, budidaya bonsai sisir ini bisa dengan cara salah satunya yaitu stek batang. Nah, seperti pada bonsai yang ini tadinya agak panjang bagian sini. Ya, ini bagian sini agak panjang sehingga mengharuskan saya untuk memotong bagian tersebut. Kenapa? Karena dari bagian sini hingga ke atasnya itu jarak batangnya itu agak jauh. Kalau seperti ini kan nih, batang satu, ini batang kedua, ini calon-calon batang nantinya. Ini dekat. Nah, dia itu jauh batangnya. Sehingga pada saat jauh seperti itu, pembentukan bonsainya kurang bagus terlihat. Jadi saya putuskan untuk memotong bagian dahan ini ya, bagian atas ini, karena terlalu panjang. Jadi antara batang di sini dengan yang di atas itu terpaut jauh. Maka saya potong. Nah, setelah saya potong, saya melihat dari karakter potongannya itu bagus. Karakter potongan bagus, akhirnya saya coba untuk stek. Nah, potongannya seperti apa? Kita lihat potongannya ya. Saya bawakan. Nah, inilah teman-teman. Ini potongan dari bonsai sisir ya, dipotong dari bagian sini ya. Jadi tadinya ini jauh ya, batangnya ini di bawah ini sempat saya potong lagi. Ini sebenarnya ini masih agak panjang ke dalam, makanya agak jauh batang ini ke
bawahnya ini agak jauh, makanya saya potong. Saya bentuk lebih agak bogel di sini biar tumbuh tunas, dan akhirnya ini tumbuh tunas ya. Nah, ini tumbuh tunas. Nah, ini potongannya teman-teman. Ini potongan bonsainya. Kenapa saya katakan berkarakter? Karena memang terlihat ya, dia berkelok, lalu cabang-cabangnya juga tidak terpaut jauh seperti itu. Makanya saya coba stek. Dan ternyata bisa teman-teman. Ya, bagi saya bonsai pemula ini sangat wah sekali, karena saya nggak tahu ya bisa di stek apa enggak nih, bisa ditanam apa enggak nih, apa harus dicangkok gitu kan. Saya coba-coba ternyata bisa. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Dan di bagian bawahnya yang bagian terpotongnya itu, bagian potongannya itu sudah timbul akar seperti kambium yang mau menutup. Mungkin nanti akarnya akan keluar seperti akar-akar yang akar sisir yang lain, karena ini umurnya baru sekitar ada 1,5 bulan ya. Tapi teman-teman, pada awalnya stek batang sisir ini tadinya saya hanya menancapkannya saja. Jadi setelah dipotong, saya melihat karakternya bagus, saya tancapkan gitu ya. Media tanamnya tanah merah ya. Hanya saya tancapkan, ternyata saya lihat sekitar umur 1 bulan si batang ini tidak mengering. Otomatis ada ada kemungkinan bonsai sisir ini bisa tumbuh karena batangnya tidak mengering, si batang ini. Tapi yang saya heran, tidak ada daunnya. Jadi selama 1 bulan itu daunnya tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali, biarpun batangnya masih hijau dan tidak mengering. Nah, pada saat itu saya berpikir mungkin ada yang salah gitu ya. Nah, setelah 1 bulan saya coba menyungkup bahan bonsai, potongan bonsai sisir ini. Saya coba menyungkup menggunakan plastik ya, dan dilihat setelah umur 2 minggu, tidak 2 minggu, bahkan setelah umur sekitar 1 minggu ternyata tumbuh tunas baru seperti ini ya. Nah, tunas baru seperti ini. Nah, dan juga ditambah bagian bawahnya ini, bagian tanahnya ini dengan kokopit ya, dengan kokopit. Nah, ini kita simpan saja. Gunanya apa? Gunanya untuk melembabkan si tanah yang ada di bawahnya. Jadi pada saat penyiraman tidak harus sering disiram, lalu disungkup. Nah, setelah disungkup itu sedalam 1 minggu ternyata timbul tunas baru ya, seperti ini. Ini tunas-tunas baru yang bisa kita lihat. Nah, ternyata di stek bisa, yang penting disungkup. Satu potongan yang tadi yang saya jelaskan kan, sudah saya jelaskan. Nah, ini saya membawakan satu lagi contoh dari potongan bonsai sisir yang saya tunjukkan kepada teman-teman ini. Kalau tadi di bagian sini, nah kalau yang ini ada di bagian sini ya, ada di bagian sini saya potong. Nah, kita lihat penampakannya. Ini umurnya sekitar ada 3 minggu saya tidak sungkup. 3 minggu saya tidak sungkup, dan sekarang baru berjalan sekitar 3 hari baru saya sungkup. Kenapa? Karena saya melihat dari contoh yang ini, ternyata selama 1 minggu keluar ya, tunas-tunas barunya itu keluar. Nah, makanya saya coba dengan yang ini, hanya ini lebih kecil. Kita lihat ya. Kita buka. Nah, seperti ini. Seperti ini penampakannya. Jadi dia dari potongan juga. Nah, ini belum timbul ini. Ini belum timbul tunas baru. Hanya bagian batangnya memang tidak mengering
Jadi bisa kita lihat di sini agak masih hijau, kalau kita mungkin di kamera kurang terlihat ya. Jadi kalau kita lihat langsung ini tidak mengering, bagian sini tidak mengering. Dan kalau kita cabut itu akarnya sedikit-sedikit sudah ada. Ya cuman saya belum berani cabut ya, karena ini pun yang sudah mengeluarkan tunas pun saya belum berani cabut ya. Kalau menurut teman-teman, kira-kira kalau memang saya cabut mati nggak ini? Ya kalau mungkin teman-teman tahu bisa tolong komen di kolom komentar. Soalnya untuk bonsai sisir ini pertama kalinya saya coba budidaya. Ya, tapi berhasil. Nah, ini juga saya akan coba. Jadi seperti ini ya. Tidak kering dan disungkup. Nah, ini bekas sungkupan yang tadi ya. Ini kita sungkup seperti ini aja, sesimpel ini. Nah, selesai, nggak usah diapa-apain lagi. Mau diikat boleh, atau mau hanya tinggal dikumpulin seperti ini dan disimpan. Nah, ini udah jadi ya. Nah, nanti ini kita lihat proses selanjutnya kira-kira tumbuh atau tidak ya. Karena kalau yang ini menurut pengalaman saya ini tumbuh ya. Ini sangat bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips atau sharing mengenai bonsai sisir ini, cara budidayanya seperti apa. Dan ini memang pertama kali saya coba budidaya. Agak goyang tadi ya, terlalu semangat saya bikin video. Nah ini pertama kali saya coba, tapi alhamdulillah ternyata membuahkan hasil, tunas barunya muncul. Kalau teman-teman mungkin tahu cara lain selain stek, boleh komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, like dan jangan lupa subscribe, komen dan share video ini ke teman-teman pebonsai pemula terutama seperti saya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.